اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barika alladzi bika ya mushaffa wa khassana wa habana. مع آلك الأطهار ومعدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para asatizah, para alim ulama, tokoh masyarakat, bilkhusus orang tua kita Bapak Haji Abu Bakar dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, para guru agama yang lainnya yang ulun tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kepada beliau-beliau sekalian. Hadirin wal hadirat, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rasa yang didasari kecintaan memerlukan pembuktian dalam kehidupan. Tidak mungkin seorang mengklaim bahwa dirinya cinta kepada Rasulullah kecuali ada bukti real dalam hidupnya, ada bukti yang jelas dan nyata di mana dalam tindak tanduk kesehariannya menunjukkan kecintaan tersebut. Kenapa selalu saja para ulama kita membahas tentang kecintaan terhadap Rasulullah? Karena manakala seseorang beribadah didasari dengan rasa cinta dan mahabbah, maka ibadah tersebut akan didapatkan safiyan musaffah. Ibadah tersebut akan bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian sayang dengan anak malah. Ibu-ibu berataan sayang lawan anak buai. Bemalaman mencari iwak, ini jurusan perikanan malah. Bemalaman bakacal mencari iwak di sungai karena surutnya tengah malam. Gasan berjual, gasan ongkos sekolah anak. Adalah pihak minta bayar lawan anak. Nak, aku jadi iwak benar makanya bayar kamu. Kenapa? Mahabbah. Karena cinta kita kepada anak kita, dan itu aja. Ya. Karena kecintaan kita kepada anak, siang malam kita bekerja tanpa lelah, panas, dingin, kita lewati saja tanpa ada mengharap balasan. Tapi yang kita lakukan adalah ingin mencapai hasil target dari pekerjaan kita. Kenapa? Karena mahabbah, karena kecintaan, karena sayang kita kepada orang yang kita sayang. Begitulah kata Nabi, orang tidak akan sempurna keimanannya kalau dia masih mencintai yang lain melebihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi katakan demikian? Karena mohon maaf, yang ada di sekitar kita dalam kehidupan ini, Pak, pada saatnya akan kita tinggalkan. Bini nang paling kita cintai, laki nang paling pian sayangi, buai. Kalau sudah meninggal, maulah pian empat laki dikubur. Kada mau. Istri yang paling kita cintai, kalau begitu sudah meninggal, selesai masuk dalam kubur, dan itulah sunnatullah. Tapi siapa yang tidak bisa memisahi kita, Pak? Manakala kita berada di dalam kubur, beliau yang menyambut pertama siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala seorang hamba meninggal, dimasukkan ke dalam kubur, orang lain sudah pergi, bahkan orang yang terdekat dalam hidup kita sudah meninggalkan kita. Yang datang siapa? Rasulullah dalam kubur kita. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka, Nabi bersabda bahwa manakala seorang kamu, kata Nabi, diletakkan di liang lahatnya dan langkah kaki orang pelayat belum hilang, masih terdengar begitu mereka balik,
Akhirnya apa? Datang malaikat menanya. Yang mereka pertanyakan siapa? Nabi yang ada mendampingi kita di alam barzakh. Jadi yang menyambut kita di alam barzakh ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan malaikat sebelum marabbuka, sebelum itu, ma taqulu fi hadzal rajul, kata malaikat. Wahai fulan bin fulan, baik laki-laki perempuan, dan ini sesuatu yang pasti akan kita temui. Ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Siapa menurut kamu? Fayaqulul mu'min, kata Nabi. Maka berkatalah orang yang beriman, huwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayinat fattaba'na. Beliau adalah Muhammad Rasulullah, Rasul kami dengan segala kebenaran, dan kami mengikuti beliau. Selesai. Habis itu kan ada lagi pertanyaan, Pak. Marabur itu kan ada lagi. Apa komentar malaikat begitu orang ini pinandu? Nah, ini pinandu atau pinandu, Bu, ya? Pinandu dengan Rasulullah, kenal dengan Rasulullah. Nim kanim tal arus, kata malaikat. Wahai fulan bin fulan, tidurlah kamu, laksanakan tidurnya pengantin. Ini waktu kritis, kata Ustadz Salim tadilah, akhina Jabir, karena besok akan jadi pengantin, Pak. Ya. Jadi ada cerita, nim kanim tal arus, ujar malaikat. Tidurlah kamu, laksanakan tidur pengantin. Tahu barataan, Pak? Yang Tuhan ini tahu kan sudah. Cuma yang muda-muda jangan berpikir macam-macam ya. Ya. Guringnya pengantin kadang-kadang di siang lagi nyaman, kadang ada alasan, kadang ada pikiran, yang ada cuma parah, yang ada cuma happy, yang ada cuma bahagia, Pak. Karena apa? Karena pinandu lawan Rasulullah. Yang kita kerjakan hari ini, yang kita laksanakan kegiatan hari ini adalah sarana agar kita, mata hati kita, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, tapi Allah nanti akan bukakan hati kita untuk langsung kenal dengan Nabi. Manakala ada rasa mahabbah, ada rasa kecintaan, ada rasa prihatin terhadap apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu risau dengan perkataan orang, dengan pendapat orang lain yang mengatakan bahwa Maulid itu katanya bid'ah lah, gak ada dasar segala macam. Nah ini berarti orang yang mengatakan ini ada ngerti sejarah, Pak. Kita tahu bahwa memang benar ya, peringatan Maulid secara besar-besaran seperti ya ini kan kita ada besar-besaran macam-macam lah semampu kita. Itu di Malik Muzaffar dulu 300 tahun setelah Nabi meninggal atau era abad ketiga. Ya. Beliau dalam sejarah menginfakkan hartanya sebanyak kurang lebih 300.000 dinar. Emas, Pak. Dinar itu emas. 300.000 dinar emas itu kalikan aja, yang 1 dinar itu 4 gram seperempat. Pernah ulun coba mengkalkulasi, Pak, 300.000 itu dapatnya angka berapa? 850 miliar. Bukan juta, bukan, Pak, miliar. Mereka habiskan untuk apa? Untuk memperingati Maulid agar semua masyarakat ini bisa kembali ngerti begini loh sunnah Nabi SAW, begini loh ajaran Nabi SAW. Karena pada saat itu kondisi Islam terjepit. Sisi barat dijepit, diserang oleh pasukan Salib. Sisi timur diserang oleh pasukan Mongolia. Terjepit di tengah. Logistik berkurang setiap harinya. Angkatan udara ada kita, angkatan bersenjata berkurang setiap harinya. Semangat mulai agak ragu ini. Maka satu-satunya jalan, kata para ulama, termasuk Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu, kumpulkan semua ulama, kumpulkan masyarakat, kita adakan peringatan Maulid, suruh ulama berbicara tentang sunnah Nabi SAW, tentang sejarahnya Nabi SAW. Maka saat itu dijelaskan, beberapa ulama berbicara, menjelaskan bagaimana Nabi hidup, bagaimana Nabi berjuang, bagaimana Nabi menghadapi masalah yang begitu besar dalam kehidupan beliau. Akhirnya apa? Spirit perjuangan ini timbul, ya, semangat berjuang timbul. Tadi ayat dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada ayat belakangnya, falamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ayat yang pertama bercerita tentang bahwa dalam diri Nabi itu suri tauladan yang terbaik. Ayat berikutnya
bercerita tentang bagaimana Nabi menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah perjuangan beliau. Ya, ini cerita luar biasa, Pak. Artinya apa? Allah menggambarkan kepada kita, nanti kamu akan menghadapi permasalahan besar dalam hidupmu. Maka yang terbaik begitu kita menghadapi masalah, sunnah nabawiyah, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita tahu termasuk peperangan yang terberat yang dihadapi kaum muslimin adalah Ahzab. Ahzab ini sama dengan perang Khandaq. Ahzab itu artinya koalisi. Tahu koalisi Pak ya? Karena apa? Karena orang Islam di kota Madinah pada hari itu diserang oleh kafir Quraisy, diserang oleh orang Persia. Orang Madinah kada tinggal diam, bubuhan Yahudi yang tadinya berjanji damai dengan Nabi khianat. Akhirnya ikut berkoalisi untuk menghancurkan Islam. Makanya dikatakan yang Ahzab, koalisi yang terbentuk dari bermacam-macam elemen masyarakat yang intinya ingin menghancurkan Islam. Targetnya adalah membunuh Nabi SAW. Bagaimana Nabi menghadapi itu? Nah, ini yang kita perhatikan. Ya, kita boleh hari ini mengklaim bahwa kita menghadapi permasalahan, Pak ya. Rata-rata di daerah kita banyak yang gagal panen dan sebagainya. Tapi kan kita masih bisa bernapas, Pak. Gak ada orang yang menyerang kita, ya kalau ada orang yang nak membom kita, ada. Masalah kita cuma bani bawa orang itu aja, Pak. 20 tahun sudah banyak aja, Pak nih. Sama sekali, jangan Allah tadi dikurangi. Apa ini bersyukur juga. Ingat juga, kalau nakuk, nah ini. Supaya kita ingat, kadang-kadang cobaan ini, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, Allah berikan untuk memaksa hati kita ingat dengan Allah. Orang kalau banyak berduit kadang-kadang udah tahu di majelis main. Di sarwana orang baru datang duitnya banyak. Haura banyak urusan banjar udah ada berduit. Nah, hanya rumah majelis. Jadi artinya bagus ada berduit. Biar mereka tuh orang yang berduit. Kita positif saja lah ya. Jangan terlalu risau ya. Positif saja lah. Hati ini perlu dicatat oleh malaikat berat ini. Kenapa aku waktu berduit lupa dengan Allah Ta'ala. Mungkin disuruh bermajelis, disuruh bacaan, disuruh berzikir, sunnatullah. Ini rahasia daripada rahasia perbuatan. Kita husnuzon saja lah, tidak usah macam-macam, tidak usah dipikir macam-macam. Insya Allah di balik masalah Allah akan berikan solusi. Ya, asal kita jalani saja lah, jalani dengan zikir, jalani dengan berharap dengan Allah Taala. Usaha mungkin apapun usaha yang mungkin kita lakukan. Insya Allah Allah beri jalan keluar. Ulun masih ingat Pak. Sekitar 10 tahun yang lewat kurang lebih atau tepatnya berapa tahun lalu di kita ini pernah gagal panen Bu. Tapi ulun begitu waktu kemari gagal panen. Tapi begitu beberapa bulan berikutnya balik ke kampung, hidup aja orang berantakan ya. Karena matinya. Maka gue Masya Allah, 6 tahun gagal panen itu motor baru banyak di kampung pian. Orang berangkat umrah banyak aja juga. Dulu berarti kan bukan panen ini yang menentukan hidup mati kita, Pak. Ya. Allah Ta'ala menentukan mati hidup kita. Kalau Allah berkehendak gampang, panen gagal, tapi Allah jadikan cara hidup yang lain, diputar Allah hati manusia. Timbullah hati manusia hubbul hajar. Cinta batu, Pak. Itu zaman batu kemarin mulai sekitar 5 tahun yang lewat itu. Masya Allah. Di balik papan itu, Pak, ribut orang Cina. Misang Cina itu kan ada batu-batunya, dicongkel kuburannya kan, diulangnya batu tas. Jadi ribut itu ramai dulu di balik papan kemarin. Kenapa? Pokoknya dicongkelnya bagus, pada akadnya batu ini, kasirnya ini, padahal meradau aja berarti tahu jual, bujur salahnya tahu jual. Yang jelas begitulah ya, Allah letakkan rasa cinta batu di hati manusia, akhirnya berputarlah ekonomi, bukan dari bani, bukan. Ternyata dari batu. Di balik papan itu banyak nanggawiannya, pedagang segala macam, ampih. Jadi apa? Tukang asah batu. Karena hasilnya lebih banyak gue. Tukang asah batu jual. Ini sunnatullah, Pak. Ini kekuasaan Allah memutar kehidupan. Rasulullah itu 3 tahun di embargo, ditaruh di padang syi'ib, artinya di hutan bahasa kita. Kada boleh dijuali makanan segala macam sampai makan dedaunan. Tapi alhamdulillah Rasulullah melewati waktu-waktu yang kritis seperti itu. Dalam perang Ahzab juga seperti itu. Ya.
melawan secara frontal, hancur kadada kekuatan orang muslim. Saat lemah-lemahnya, saat genting-gentingnya, maka atas dasar ide daripada Salman Al-Farisi kemudian dibentuklah Khandaq, ya. Dibentuk Khandaq itu jadi kita parit, maulah parit sekeliling kota Madinah, cari posisi yang paling mudah. Dalam artian belakang gunung, sampingnya ini kebun kurma, di depannya dibikin parit supaya tidak terlalu luas untuk bertahan. Tapi pertanyaannya, seberapa lama bisa bertahan? Kan begitu. Ya. Cuma usaha yang bisa dilakukan adalah hal itu, selesai. Kita dalam hidup jangan terlalu memusingkan asbab. Ingat musabibnya, ya. Asbab sekecil apapun sebab, kalau Allah menjadikan itu hal besar, jadi hal besar. Parit diberi sekeliling, iya oke lah. Parit sudah ada. Cuma kalau kita logika lah, berapa kekuatan ekonomi kita? Berapa banyak persediaan bahan makanan kita? Kalau bakalau-kalauan, seandainya orang kafir ditungguinya aja terus orang Islam, habis makanan apa yang dimakan? Tapi selama gawian itu bisa kita lakukan, selama asbab kita bisa jalani. Walaupun banih rusak, walaupun kebun rusak, rawat bisa-bisanya. Boleh jadi di situ nanti Allah memberikan solusi. Boleh jadi di situ ada hal yang lebih baik, lebih besar nilainya ketimbang waktu-waktu yang lewat. Maka Nabi bikin Khandaq, kemudian bertahan di kota Madinah yang dikelilingi Khandaq, belakangnya kegunungan. Sampai apa? Sampai saatnya Allah berkehendak. Di satu malam datang musim dingin, datang angin topan. Uniknya, angin topan itu tidak menyerang orang Madinah, tidak. Yang diserangnya hanya orang kafir Quraisy yang ada di seberang jurang, di seberang barat itu aja. Bapilih juga rupanya anginnya bapilih, ya. Nah, masuk anginnya orang kafir Quraisy. Jadi orang muslim termasuk angin terpelihara. Ini gambaran kepada kita, Pak, bahwa orang yang beriman dengan Allah pasti ditolong oleh Allah. Pasti. Belum pernah bertanya dengan guru kita, Pak, kenapa guru terjadi di Suriah, terjadi di Irak, pembantaian terhadap orang-orang muslim, penganiayaan terhadap orang muslim di Palestina dan sebagainya. Guru kita ini menjawab dengan hikmah luar biasa. Ujar sendiri, kamu tahu lah. Kenapa itu terjadi saat ini? Karena Allah sayang dengan mereka. Allah turunkan bala, mereka meninggal, matinya mati syahid. Jadi kematian bagi mereka lebih mulia daripada hidup. Kata Nabi, seandainya orang yang meninggal mati syahid itu, Pak, dia bisa minta kepada Allah untuk kembali ke dunia 70 kali mati syahid, ini akan jadi masalah. Yang penting mati syahid, hidup lagi, bunuh orang mati syahid, hidup. Seperti itulah. Saking banyaknya kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang mati syahid. Tapi bukan bunuh diri, bukan. Ini lain gue yang bunuh diri, bunuh orang, membunuh orang, itu lain pada mati syahid, mati sakit itu. Kalau mati syahid ini ada jalurnya dalam syariat agama kita. Pada saat musuh sudah mengelilingi, persediaan kita terbatas, apa yang dilakukan Nabi? Tawakkal 'alallah. Tanam pohon, tanam benih, tanam kebun, bagaimanapun keadaannya, rawat hasilnya. Nah, tawakkal 'alallah. Kita bertawakal lawan Allah Ta'ala itu. Jadi tawakal itu setelah usaha. Mun bagawi kada batawakal itu ngarannya koler. Tapi apa koler? Wah, kita tawakal aja Allah Ta'ala aja, biar aja bisa aja ya nak. Insya Allah habis dimakan babi keberbian coba aja. Kan mesti dirawat, dipupuki segala macam. Ini bentuk usaha ikhtiar kita. Ya. Ahzab banyak. Ya. Orang yang bakal menempuh Madinah banyak, ribuan orang. Orang Islam sedikit. Bikinlah parit. Tapi ya tadi, ulun katakan tadi, seandainya ini berlangsung lama, orang Madinah juga akan bermasalah karena apa? Kehabisan logistik. Tapi Allah akan memberikan pertolongan bagi orang Islam yang berusaha, ya, berusaha. Bukan orang Islam yang guring-guringan aja ada. Ya. Ada seorang ulama, nama beliau Imam Syafiq Al-Balkhi. Ya.
Imam Syakik Al-Balkhi ini ulama besar, orang kaya, kerjaannya dulunya berdagang, Pak. Berdagang, begitu berdagang segala macam. Satu hari, hampir berdagang, bertasbih aja di masjid, Pak. Duduk di masjid, tasbih. Ketemulah dengan ulama besar, ya, yang lainnya Al-Imam Ibrahim bin Adham, rahimahullah ta'ala. Ujar Imam Ibrahim, ya Syakik, kenapa pulang nih? Penubah lain-lain hari ini kuliah. Biasanya di toko nih, sambil nasbih di toko, sambil membaca Quran di toko. Kenapa hari ini mengampih, tutup toko, diam di masjid saja lagi? Ujar Imam Syakik Al-Balkhi, ya Ibrahim, dia bilang, aku sekarang sudah tajarrud, sudah artinya ada anak pegawai lagi. Aku hendak ibadah murni lawan Allah Ta'ala aja. Kenapa ujar Imam Ibrahim? Kemarin beberapa hari yang lewat, kata Imam Syakik Al-Balkhi, aku jalan di luar kota. Pada saat jalan di luar kota, aku lihat satu ekor burung yang patah sayap. Jadi burung patah sayap ini kepek-kepek di pinggir jalan, terabang kada kawa, berjalan kada tepi kawa juga. Aku kemudian terbersih dalam hatiku nanya, bagaimana Allah memberi makan burung ini? Boro-boro untuk nyari makan, dia berjalannya gak bisa, terbang gak bisa. Ku tunggu, kata Imam Syakik, sampai tengah hari. Ternyata begitu tengah hari, Pak, ada seekor burung yang sehat, bawa makanan di patuknya, disuapinya burung dan patah sayap. Ku tunggu lagi sore hari sampai sore, ternyata ada burung yang lain yang diberikan oleh Allah hidayah dalam hatinya, membawa lagi makanan, menyuapi burung dan patah sayapnya. Amin dari kata beliau. Dari karena itu kata Syakik Al-Balkhi, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala, dan kada bata hata salah, kada bata hata apa huruf yang mengarang rezeki. Kira-kira pendapatnya benar apa bujur? Benar, ya. Dan salah. Pendapat Imam Syakik benar. Cuman Ibrahim bin Adham ini orang yang lebih luas wawasannya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Sodok ya Syakik. Bujur aja pangikam Syakik dari Imam Ibrahim bin Adham. Cuma sebutin bener ya, aku sayangkan kata Ibrahim bin Adham. Kenapa? Ujar Imam Ibrahim, kenapa ikam hakun jadi burung patah sayap? Nah itu pertanyaannya itu aja. Coba ikam jadi burung yang sehat, memberi makan orang. Kira-kira bagus nang mana, Pak? Bagus nang memberi makan ikan yang mengangamai. Jadi bagaimanapun Pak, yang undang kita hari ini lebih bagus daripada kita. Insya Allah semua dapat barokah, Pak. Jadi jadi Imam Ibrahim, kenapa ikam hakon jadi burung patah sayap? Patah halar. Coba ikam jadi burung sehat, bisa memberi makan orang. Artinya apa? Coba ikam berdagang aja tetap. Sembahyang sunat jalan, ibadah jalan, berdagang jalan, dapat duit bagi ke orang. Kan biasanya bagi orang deh. Pak Ampih bagi orang karena pengen beribadah 100%. Keliru jadi Ibrahim. Syakik Al-Balkhi orang alim, Pak. Begitu ditegur Ibrahim, langsung terbuka hatinya. Diambilnya tangan. Al-an anta syekhi ya Ibrahim. Wong lewat ini guru olimpiade sudah belajar olimpiade. Ini gambaran bahwa ada hal ya dalam kehidupan yang penting, tapi ada yang lebih penting. Ada hal yang bagus, tapi ada yang lebih bagus. Usahakan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yakin, yakin. Gak mungkin lah Allah melupakan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Tentunya Allah juga yang akan merawat kita. Allah yang akan membantu kita seperti itu. Dan insya Allah kita nyaman, Pak. Tanah masih banyak, ya, masih bisa ditumbuhi apapun, ya, masih bisa dipergunakan. Ekonomi insya Allah bisa berputar. Bahwa percontohan tidak ada yang terbaik melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi segala permasalahan. Termasuk, nah ini ulun yang sering bulat, ulun di mana-mana ini mengulang-ulang masalah ini adalah termasuk masalah keluarga. Masalah keluarga ini kaitannya kita dengan anak-anak. Karena sekarang, jujur Pak, ulun di kampung kita aja, ada beberapa, bukan banyak sih, ada beberapa, tapi ini kan maunya jangan sampai. Ada anak-anak yang lebih mendengar perkataan orang lain ketimbang orang tuanya. Mudahan di sini kan ada bulah, mudahan. Ya.
Masalahnya kenapa? Masalahnya ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan kita menyalahkan anak. Ya, jangan menyalahkan anak langsung. Karena pada dasarnya kesalahan itu di kita. Kita kurang interaksi, kita kurang hubungan, kita kurang mengasihi anak kita, menunjukkan bahwa kita sayang dengan anak kita. Masalahnya di situ. Sehingga anak itu lebih nyaman berkisah lawan orang lain ketimbang orang tuanya. Apalagi ini gue. Sama-sama makan sudah nih. Makan di dapur, wadah nasi sudah siap. Ya tukar berawaan Pak. Di kampung ada seberapa Pak. Kalau sudah di kota, Masya Allah. Ada berawaan, kenapa? Sibuk lawan tasbih masing-masing. Cuma tasbihnya dua tangan gue. Kalau kayak ini bagus saja Bang lah. Ada petaguran padahal di meja makan, padahal di wadah makan. Bayangkan sampai segitunya kita hari ini. Bah tulak ngor jalan, mak tulak ngor jalan, ngor aja ulah ada tawan nangis lah. Kita baharikan, bah ulun berangkat cium tangan kuitan, hujan kuitan, jangan tulak, kadang ini tulak, itu bahari. Kita kayak ini, selonong boy aja kan ada istilah pamit, permisi. Nah, ini perlu kita bangun kembali. Tanamkan bagaimana cara menghormati orang tua terhadap diri anak kita. Bermula dari siapa? Bermula dari kita. Birru ta'aba'akum tabarrukum abnakum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, kata Nabi, maka anakmu akan berbakti kepada kamu. Tunjukkan bahwa kita berbakti dengan orang tua kita, kalau perlu di depan mata anak kita. Ya, supaya dia tahu cara berbakti dengan orang tua. Para ulama, ada seorang, belum tidak sebutkan nama beliau, seorang mukasyif ya, melihat kenapa di akhir zaman ini banyak balak. Kenapa bencana banyak turun ke kita? Karena kata beliau, dosa yang sekarang mohon maaf hampir di semua rumah kita orang muslimin apa? Hukukul walidain, durhakanya anak terhadap orang tua. Kalimat sederhananya, anak nyakitin hati orang tua itu gampang gitu. Nah itu yang menyebabkan balak turun dari langit itu kenapa? Kebanyakan itu. Kebanyakan rumah orang muslim, kita tidak berbicara orang yang lain. Kebanyakan rumah orang muslim di mana anak banyak yang menyakiti perasaan orang tua dengan tingkahnya, dengan perkataannya dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlulah ya, perlu pertama doakan anak kita. Yang kedua kalau perlu dibacakan sedikit pula, dibacakan ya, ditasmiyahi, beri nama yang baik, jangan sembarangan ya. Kalau laki-laki paling tidak kasih nama Muhammad lah. Muhammad apakah sembarang? Muhammad Jokowi boleh, Muhammad Soeharto boleh, mudahan jadi presiden anak kita, ada masalah ya. Barang siapa kata Nabi punya anak, ini dituangkan oleh Imam An-Nabhani dalam kitab beliau Sa'adatul Darain. Barang siapa punya anak dia kasih nama Muhammad, maka anak ini nanti akan membawa orang tuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah, biar ngaran Muhammad itu bagus ya. Ada anak cucu, jar Nabi, kalau ada orang punya anak laki-laki sampai 3 orang, kadang-kadang bakalan Muhammad. Nah, fakat jahila. Itu kata Nabi kada pintar berarti. Ya, artinya beginilah, saking pentingnya nilai nama ini, kalau perlu ditambahin nggak masalah, Pak. Nabi itu banyak mengubah nama. Istri beliau sebelum kawin dengan Nabi namanya kurang pas, begitu kawin dengan Nabi dirubah namanya, sudah tua. Anu pengguru kayak apa jar, kalau anak ulunnya ulun tambahin bedudi kada sesuai lawan akte kelahiran, kada jadi masalah Pak, nya dikubur kada diperiksa akte kelahiran Pak. Lupa pihak pada sesuai akte kelahiran kayak apa nih, ke hakim lagi segala macam, itu jangan diurus. Nang di akte kelahiran itu biar aja sudah, tapi nama panggilannya tambahin Muhammad depannya selesai. Umpama Sarjono, umpama hari ini Sarjono lah, tambahin Muhammad, yang di akte kelahiran karena Sarjono biar aja sudah. Tambahin Muhammad Sarjono untuk panggilan keseharian supaya apa? Ada barokah ya, ada keberkahan. Jangan beri nama gue siapa nama anak kita Cristiano Ronaldo, anak jadi pemain bola aja. Kalau kan kita nanti sepaknya gini. Kalau orang Barat memang mereka bukan orang Muslim, terserah mereka ya. Jadi cari nama yang baik utama. Nama Nabi orang yang mulia, Pak. Nama beliau saja dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakat bertawassul dengan nama Nabi. Makanya Sayyidina Adam alaihissalam diampuni oleh Allah kan itu.
Kenapa Allah mengampuni Sayyidina Adam? Karena ada nama Nabi yang dibawa tawassul. Ya Allah, kata Nabi Adam, ulun bertawassul dengan barakat Muhammad Rasulullah SAW bahwa engkau ampuni. Kata Allah, ya Adam, bagaimana kamu tahu bahwa Muhammad itu orang yang paling kukasihi? Kata Nabi Adam, tidak ada di pintu sorga di mana-mana, melainkan di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ulun tahu bahwa nggak mungkin ada nama yang terbaik, yang paling sampean cintai, yang pian gandengkan dengan nama sampean, kecuali itu orang yang paling sampean muliakan. Ini apa dia mengerti? Ya. Kamu tahu, kata Allah, karena dialah kamu saya turunkan ke dunia. Itu. Karena dia, wahai Adam, kata Allah Ta'ala, maka ikam kuturunkan ke dunia. Apa jar Nabi Adam? Jaka ulun tahu ya Allah dari awal sak pohonan uldi itu makan daunnya. Kenapa? Demi orang yang paling dimuliakan oleh Allah, dan dia adalah anak cucunya Rasulullah, anak cucunya Nabi Allah Adam alaihissalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa salah satu hikmah daripada peringatan Maulid ini yang paling besar adalah upaya kita menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah setengah jam malam. Udah boleh lawas-lawas jarak MC dari mana? Ya. Baik, ya. Sekarang kita beralih kepada tujuan. Biasanya orang kalau menggawe sesuatu itu kan pasti ada 3 pertanyaan yang mendasar, malah apa, kayak apa, gasan apa. Nah ini, ya kan? Apa, kayak apa, gasan apa. Peringatan Maulid, apa itu peringatan Maulid? Kayak apa cara memperingati Maulid? Yang terakhir, gasan apa memperingati Maulid? Nah, ini kan pasti mendasar nih. Orang mengadakan peringatan 17 Agustus. Apa itu 17? Kayak apa cara memperingati? Gasan apa? Sama aja gini. Ya. Apa itu Maulid? Maulid itu kan sebetulnya peristiwa kelahiran. Nah, itu Maulid. Ya. Pada saat orang lahir dari alam rahim ke alam nyata, alam dunia, maka itu dikatakan Maulid. Ya. Kisah-kisah Maulid itu banyak dalam Al-Quran. Apa aja ayat tadi? Nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan kepada kamu cerita-cerita para nabi dan rasul untuk menenteramkan hatimu, kata Allah. Termasuk cerita maulid para rasul. Maulid Siti Maryam ada di surah Ali Imran. Biasanya kalau orang bertasmiyah mesti dibaca. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, begitu melahirkan istrinya, ya Allah ternyata yang lahir ini perempuan, bukan laki-laki. Ya Allah, wada'at, maulid dalam bahasa wada'at di situ. Ya. Ada kelahiran Nabi Allah Isa dalam surah Maryam. Ya. Ada kelahiran Nabi Musa dan sebagainya. Bahkan kelahiran kita ada dalam Al-Quran, Pak, jangan salah. Jadi kalau orang bertanya, maulid kita ada dalam Al-Quran. Bisa dicari surah An-Nahl itu. Cuma lupa ayatnya berapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, kata Allah. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Keluar pada parut atau marahnya, Bu? Kelahiran kan? Kejadian atau proses keluarnya janin dari perut ibu itu adalah kelahiran. Bahasa Arabnya maulid. Tapi dalam bahasa ini dikatakan oleh Allah, wallahu akhrajakum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Maulid kita ada, Pak, dalam Al-Quran, jangan salah. Jelek-jelek kayak gini ada maulidnya loh. Jadi kalau bilang orang pada akan ada maulid dalam Al-Quran, ternyata mulai ngaji itu. Banyaknya maulid dalam Al-Quran, ya. Apalagi maulid Nabi SAW, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maulidnya ini dijadikan bahan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada kisah sedikit sering menceritakan ini, tapi nggak ada apa-apa lah untuk mana aja lah biar jangan stres aja gue. Menggaris bawahi kalimat maulid ini, Pak. Wallahu akhrajakum. Dulu pernah di Saudi Arabia kejadian. Ada salah seorang pangeran Saudi, istrinya mau melahirkan. Tapi Pak, mohon maaf, begitu mau melahirkan, nang tak keluar kepalanya aja, boy. Badannya masih di dalam. Kalau istilah kedokterannya, talilit paling pusat.
Tahu bu, tali pusat kelebihan. Nah itu. Tali pusat ini luar biasa Pak. Iya kan? Kalau kedokteran hanya dua pilihan. Diselamatkan mama, korbankan anak. Nyelamatkan anak, korbankan mama. Si malakama gue. Maka kemudian yang namanya orang kerajaan Saudi kan duitnya banyak Pak. Datangkan ahli bedah dari mana-mana, dari Eropa, dari yang terdekat. Bawa. Tapi nggak bisa. Sampai mereka pada titik kesepakatan harus dikorbankan salah satu. Telat mengambil tindakan, meninggal dua-dua. Selesai. Dan tidak mungkinlah kerajaan Saudi mau ya. Si raja pengen cucunya, si anak pengen bininya. Sudah ini. Anak ke bini, anak bini ya. Sudah. Akhirnya apa? Dalam keadaan galau, suaminya ini ketemu dengan Pak Adam Malik. Adam Malik ini kebetulan waktu itu jadi wapres ya, wakil presiden. Beliau ke Mekah bersama guru beliau Habib Saleh Tanggul. Mungkin pian pernah ziarah ke Tanggul sana, Pak. Di sana ada makam Habib Saleh, ulama luar biasa, Al-Hamid ya, seorang abdi Allah. Datang. Ya, ada Malik dia bilang, "Nih, aku ini lagi galau. Luar biasa. Kenapa? Bini kok hendak beranak kada bisa. Tali pusat, habis saya dikesahkan ini. Oh, jar pada mereka gampang dah. Gampang apaan ini? Dokter aja bisa mau nambahin kan gampang. Oh, jar ada Malik, ini pada lawan guruku. Siapa? Habib Saleh Tanggul. Datanglah ke Habib Saleh, ya Habib, ini ada kasus kayak ini. Oh, jar Habib Saleh, gampang aja itu. Sama juga Pak, jawabnya gampang aja. Oleh Habib Saleh dikasih apa? Dikasih sapu tangan. Sapu tangan yang buruk kan, jawabannya hanyar. Ya sini orang tua kan, malak macam-macam Pak. Jadi di dalam sapu tangan itu dikasih uang benggol, uang receh gitu. Sindikat saya. Ini diapain Bib? Ujar pada Malik. Dulu lawan abahnya Jasidin gerenceng kan ke telinga yang keluar kepalanya itu nah. Kira-kira nyambung lah Bu. Takut nih jadi dokter sedunia nyambung ini. Ini orang tali pusat. Digerenceng kan itu apa sesambungannya kan nyambung memang. Tapi dari apa ya? Karena sudah putus asa si lakinya ini sudah antara percaya kada percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh lah ini tepuk tangan. Digerenceng akan ditelingakan treng 3 kali gerenceng brus tak keluar suaranya. Udah mama selamat, anak selamat. Bingung dokter. Akhirnya gerenceng benar pulang dari dokter. Hilang ilmu dokter udah hilang Pak. Ya? Karena ilmu dokter kan sudah pilihan. Diselamatkan mama, anak korbankan. Anak selamat, mama korbankan. Lama ngambil tindakan, mati berataan. Itu ilmu dokter sampai ke situ aja. Ini enggak, ilmunya Habib Saleh digerencengkan duit treng mendusur keluar. Ada operasian selesai. Wah, himungnya luar biasa. Ini udah mengambil bahasa MC kita himung. Himungnya luar biasa, Bro. Saking himungnya, Pak, sampai Habib Saleh itu ditawari jadi penduduk Saudi Arabia, dikasih tabi'iyah, Pak. Tapi saya mau. Jadi aku boleh kerja ke Indonesia, diberi hadiah banyak, diberi macam duit lah segala. Nah, tanya karena sampai ke Indonesia tak pernah kan Habib Saleh, Pak. Bib, kenapa Bib? Kok bisa? Anak itu dikerencengkan itu langsung keluar. Oh ya kayak itu wae, kakak-kakak wae ini aja sih dalam parok tuh pikirannya duit aja. Imbah tak kalau uang kali dipancing lawan duit mendusur. Nyotaknya duit ya kakak-kakak wae ini jadi. Padahal itu karomat, bahasa kitanya kan karomat daripada Habib Salehnya. Tapi yang ingin ulun garis bawahi apa? Seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada orang Saudi Arabia yang penuh uang, penuh dokter, penuh ilmu. Aku, kata Allah, yang mengeluarkan anak ini. Bukan dokter. Bukan ilmumu, bukan duitmu. Ya. Karena ilmu dokter sudah mandek. Ilmu dokter kan sampai lagi sudah. Mesti ada dikorbankan. Tapi Allah berkehendak dengan karamatnya seorang hamba Allah keluar tanpa operasi. Ini maulid. Ini maulidnya kita dalam Al-Quran ditegaskan oleh Al-Quran. Jadi mohon maaf bulah jangan juga buaya yang mengaramputakan jalur bahari kalau bunting itu berselamatan segala macam itu tolong jangan dikaramputakan karena ada saatnya di mana kita nggak bisa apa-apa. Minta dengan Allah Taala itu selamatan lah. Ada orang kita biasa baca burdaan bagus saja itu burda segala macam ada jangan masalah. Jangan syirik ini anak wadah yang di Rusia itu mendapat jadi upatnya sudah. Apa yang bisa dilakukan, apa yang biasa dikerjakan, teruskan. Ya.
Jadi maulid itu peristiwa. Bagaimana cara memperingati maulid? Nah ini yang berbeda-beda, ya. Cara memperingati maulid salah satunya yang dilakukan Nabi sendiri, Pak. Begitu ditanya kenapa puasa hari Senin, ujar Sidin, hari Senin aku dilahirkan, maka beliau berpuasa di hari Senin. Ya. Nah kita alhamdulillah karena malam hari dapat nasi bungkus, Pak. Lalu khawatirnya kalau siang hari kerja panitia harus mau makan gitu, pagi Senin Nabi puasaan, penceramahnya gini, sarut perakungan. Jadi macam-macam cara. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat dan sunnah, maka boleh. Nih, dibikin gantungan-gantungan ini, Pak. Kalau di balik papan tuh Masya Allah, kalau sih masih rapi, Pak. Gantungannya bagus. Begitu mulai maulid, hanya membaca ya Rabbi Sal, habisin sudah dong. Dan untung jualah, untung kepikiran jawabanlah, untung panitia ini perhatian gitu loh, Bu. Bayangkan pian kalau nanti gantung ini buai bumbu Bali, haruan masak abang, buat 16 gantung, begitu narik, tabit habis baju kuning bertahan. Tapi ya yang aman-aman aja yang digantung. Salahkah hal seperti ini? Tidak ada salah. Ini apresiasi kegembiraan kita dengan kelahiran Rasulullah. Wong kita kelahiran anak aja disuruh bergembira, iya kan? Pian tuh gue melahirkan anak disuruh bergembira, bentuknya kayak Pak selamatan, bahasa agamanya akikah itu. Ikti walau bidik, kata Abdullah bin Abbas. Akikahlah kamu walaupun dengan potong ayam seekor, gak jadi masalah. Yang penting ada bentuk apresiasi kegembiraan dengan lahirnya anak. Ya kalau bisa nukar kambing bagus. Fadilat akikah itu apa? Kata para ulama, al-izamu bil izam wal ain bin ain. Fadilat orang akikah itu, Pak, dengan adanya akikah, kalau kita sudah akikahi anak pian, insya Allah anak pian akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan yang paling penting adalah kalau orang mampu dia akikahi anaknya, maka anaknya ini akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi kalau orang mampu kadang mengakikahi anaknya lagi halus meninggal, belum bisa beri syafaat gue, karena masih tergadai gitu. Dan ulun sering ketemu, Pak, di kita di Balikpapan, banyak orang kecelakaan. Begitu kecelakaan, motornya hancur. Ya, ulun takutnya abahnya, Pak, anak pian tuh sudah diatikahi lah. Korban-korbannya sudah berdoa aja, ulun selamat, insya Allah. Bener, alhamdulillah. Ya kalau lecet-lecet biasa itu biasa lah, Pak ya. Namanya kecelakaan segala macam, lecet biasa. Motornya itu patah macam-macam, tapi orangnya masih dilindungi. Kenapa? Karena sudah diakikahi. Kita sekarang takut dengan buaya. Kalau di Kaltim itu buaya sangata, itu yang terkenal, makan orang. Ya. Tapi kita perlu lebih takut lagi dengan buaya Jepang, Pak. Buaya Jepang lebih parah, buaya. Hati-hati, Pian. Ada ngarannya RR, Kawasaki. Buaya ini nang apa itu? Spot itu buaya Jepang itu lebih parah lagi, lebih banyak membunuh ketimbang buaya di sungai nama ikut itu. Maka solusinya apa? Akikah. Ya. Biar ada duit akikahi anak dia, insya Allah dijaga. Kalau tangan patah pasang pen, maka ini pasang pen mau kecelakaan BPJS kan mau banyak. Pintar banget BPJS-nya. Jadi bayar seorang pen. Satu pen itu aja ada cukup 4 juta kalau pen yang baik. Hanya kan dokter itu. Kalau beli kambing, 2 ekor kambing bisa dapat 5 juta atau yang 4 juta. Tidak apa-apa lah, cari yang biasa-biasa saja. Tapi kita dapat pahala iya, dilindungi oleh Allah juga iya. Jadi cara peringatan itu macam-macam. Yang penting dalam status peringatan itu tidak bertentangan dengan hukum syara. Mohon maaf, salah kalau peringati maulid sambil dangdutan, ya nggak mungkin. Ya. Campur macam-macam segala macam, laki-laki perempuan ikhtilat baca campur, kada bisa, itu tidak benar. Tapi yang kita lakukan membaca sholawat, memuji Nabi, dan ini yang diperlukan. Dan terakhir, gunanya apa? Gunanya apa? Orang senang dengan maulid Nabi, belum memperingati ya, Pak ya. Orang senang dengan maulid Nabi saja, ternyata dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Abu Lahab meninggal, ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau fi Babir Radha'ah. Pada saat Abu Lahab meninggal yang sudah tercatat min ahli nar, beliau ketemu dengan saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abu Lahab, kata Abbas, ma fa'alallahu bik, wahai Abu Lahab, apa kabar dalam kubur ini? Wallah min aswa'il hal, luar biasa wahai Abbas,
dalam keadaan yang sangat sedih, sangat sakit luar biasa dalam kubur. Illa anna Allah yukhaffifani fi yaumil lail atau lailatul isnain. Kecuali kata Abu Lahab, Allah meringankan siksaanku. Dalam dua riwayat ada yang katakan malam Senin, ada yang mengatakan hari Senin. Jadi entah malam atau mungkin malam dan siang Senin boleh jadi. Itu Abu Lahab diringankan oleh Allah. Kenapa kata Abbas kok bisa diringankan? Kata Abu Lahab, aku diringankan oleh Allah adabku di malam dan siang Senin karena aku dalam bahasa Inggrisnya himung. Nah kembali himung gitu ya. Himung dengan kelahiran ponakan kita Muhammad bin Abdullah. Nabi ini kan punya dangsanak Abdullah. Abdullah ini berdangsanak lawan Abu Lahab Pak. Nah ngaran ponakan dangsanak meninggal, ponakan lahir, ujar kita montok, bagus rupanya, bersih, maka senang, luar biasa senangnya. Padahal nanti jadi musuh bebuyutan pada saat Nabi tua. Senang dengan kelahiran ponakan, ini kan alami, ya. Ini biasa seperti itu, refleks kejiwaan kita. Itu pun dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana dengan orang yang hatinya beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, memperingati Maulid. Waman fil jahim laqad khuffifa li farhatihi maulidal mustafa. Fa kaifa biman dinuhu qad wafa fala syakka dari salam, kata para ulama. Bagaimana dengan orang yang hatinya memusuhi Nabi, dikatakan min ahli nar, tapi senang dengan Maulid, diringankan azabnya. Anda bisa bayangkan bagaimana dengan orang yang cinta dengan Nabi, beriman dengan Nabi, walaupun punya kesalahan, maka tidak ragu bahwa dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan barakatil Maulid, peringatan Maulid ini, kita diberikan mahabbah yang sempurna, kecintaan yang sempurna, dan kita nanti dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi. Ya. Wah. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan almarhumah yang mendahulu dari kita, khususan yang diniatkan oleh sahibul hajat, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW, beserta semua orang-orang tua kita diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW. Ana hadirin hadirat al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsina taqabbal sallallahu alaihi wa sallam majlis mubarak. Ya Allah ya Allah asyrafil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairu min sallallahu alaihi wasallam qaraba wa tabi'in wa tabi'in wa antum مسالم الصوفية المعتقين والعلماء العاملين من مشارق الأرض ومغاربها ونقص بها يا الله من نوى في هذا المجلس وجعلنا بين المعجل جلينا اللهم اجعل ذكرنا من النار وأكلنا من الجنة اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفردا من كفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tinggi. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram dan rombongan. Tapi sebelum bulik, Bu Hanpian bersabar dahulu sebab ini minta khusus lawan Al-Mukarram dari Allah ingin besan umum ijazah alam nasrah lawan di ilapi Quraisyin.
fadilatnya tuh luar biasa, mungkin kena dijelaskan oleh Sidin, dan itu adalah warisan pusaka tinggi. Dan Sidin ini adalah orang yang 2 orang mungkin sampai wae ini nang tercatat di Hadraul Maut nang langsung guru langsung sabulanan lawan Habib Umar ya. Sidin ini orangnya, Sidin ini kadang orang-orang sembarangan dan luar biasa orang, maka saking himungnya kita malam ini buhan pian jangan bulik dahulu padang mantar hintalo ke sana. Dan kami minta izin ijazahnya Alam Nasrah lawan li ilafi Quraisy tadi. Amalan suki ini Pak Bu, kena dijelaskan oleh Sidin. Kepada Sidin waktu dan tempat kami persilakan. Menyalang setemat pula apalah kesan kita beratan itu sebetulnya malalaya aja Pak, nanti sudah ampi sudah gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini permintaannya walaupun sebetulnya ulun mengakui bukan kapasitas ulun mengijazahkan segala macam, tapi kita daripada husnuzon ya akhirnya. Dan untuk kita semua ada sebuah ijazah dari Abu Yasyarwani di mana beliau mengijazahkan beberapa bulan sebelum beliau meninggal, yaitu untuk memudahkan rezeki dan memberikan kenyamanan. Intinya munpian amalkan, insya Allah kita tambah tua, tambah nyaman. Kadang mesti tambah sugih, kadang juga malah yang penting diberikan ketenangan pada saat usia tua seperti itulah. Amalannya adalah pada setiap hari kita baca Alam Nasrah 11 kali, li ilafi Quraisyin 11 kali. Ulun ijazahkan ini amalan sebagaimana mengijazahkan kepada ulun dan teman-teman kita semua Abuya Kiai Ahmad Syarwani. Terima kasih. Barakallahu fikum.